Seringkali kita merasa terjebak dalam kekesalan dan kemarahan, merasa terganggu oleh perilaku orang lain. Tetapi, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita begitu mudah terpengaruh oleh orang lain? Mengapa emosi kita bisa terombang-ambing hanya karena kata-kata atau tindakan orang lain? Mungkin kita lupa bahwa ketenangan kita tidak harusnya bergantung pada orang lain. Tidak ada yang lebih berkuasa atas perasaan kita selain diri kita sendiri. Jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemui sebuah kenyataan sederhana namun sangat kuat. Perasaan kita sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Itulah inti dari ajaran Stoikisme yang mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi kita, bukan apa yang terjadi di luar diri kita. Ajaran Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia luar, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Hari ini saya mengajak kamu untuk lebih memahami bagaimana ajaran Stoikisme dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita bisa tetap tenang dan bijaksana saat orang di sekitar kita menunjukkan sisi gelap mereka? Bagaimana cara kita untuk tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun? Dalam perjalanan ini, saya akan membagikan panduan yang bisa mengubah cara pandangmu tentang kehidupan dan hubunganmu dengan orang lain. Jika kamu merasa konten ini berharga, berlanggananlah karena perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam baru saja dimulai. Latih diri untuk tidak bereaksi. Secara impulsif kita hidup dalam dunia yang penuh dengan rangsangan eksternal. Setiap hari, ada saja hal-hal yang dapat mengguncang emosi kita seperti kata-kata kasar, ketidakadilan, atau bahkan hal-hal kecil yang bisa menyulut amarah kita. Jika kita tidak hati-hati, kita akan mudah terbawa arus dan bertindak berdasarkan impuls semata. Reaksi spontan ini seringkali membawa kita pada penyesalan setelahnya. Kita mungkin merasa marah atau kesal tanpa alasan yang jelas. Dan dalam waktu singkat, perasaan itu bisa berlarut-larut, menghantui kita. Ajaran Stoikisme mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih berkuasa atas perasaan kita selain diri kita sendiri. Kita bisa memilih bagaimana merespons segala situasi, bahkan ketika kita merasa terganggu atau marah. Seringkali, kita bereaksi secara otomatis, tergesa-gesa menilai situasi tanpa memprosesnya secara rasional. Kita berpikir bahwa kita harus segera merespons dengan cara tertentu, tanpa menyadari bahwa ini hanya merupakan reaksi otomatis, bukan respons yang matang dan bijaksana. Ini adalah pola pikir yang sudah terbentuk sejak lama, pola pikir yang mencari pembenaran dan berfokus pada kesalahan orang lain. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk terlebih dahulu memberi jeda. Ada ruang antara stimulus dan reaksi kita, dan dalam ruang itulah kita memiliki kekuatan untuk memilih. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang terkenal, mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah dasar dari konsep yang disebut self-regulation dalam psikologi, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi kita dan merespons situasi sesuai dengan nilai dan tujuan hidup yang lebih besar. Refleksi mengenai reaksi otomatis. Kenapa kita sering bereaksi begitu cepat terhadap situasi yang menantang? Mungkin ini berhubungan dengan pola pikir kita yang sudah terlatih untuk mencari pembenaran. Otak kita cenderung mencari konfirmasi terhadap apa yang kita pikirkan atau rasakan, bahkan ketika itu mungkin salah. Ketika kita merasa marah, kita ingin mencari alasan untuk membenarkan kemarahan itu. Dan ini membuat kita mudah terjebak dalam perasaan tersebut. Padahal, tidak semua situasi membutuhkan reaksi semacam itu. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak langsung bereaksi, tetapi untuk memberi jeda antara stimulus dan respons kita. Dengan cara ini, kita dapat berpikir lebih jernih dan merespons dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Ini adalah latihan yang membutuhkan kesadaran dan perhatian penuh. Mengambil waktu sejenak untuk memproses situasi akan membantu kita melihat gambaran yang lebih besar dan merespons dengan cara yang lebih efektif. Mengambil tanggung jawab atas perasaan. Kita sering merasa marah, frustrasi, atau kesal bukan karena orang lain, tetapi karena harapan kita yang tidak realistis atau keinginan kita yang tidak terpenuhi.
Ketika kita berharap orang lain berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan mereka tidak memenuhi harapan tersebut, kita merasa terluka atau marah. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa kita menaruh harapan tersebut pada orang lain? Mengapa kita memberikan mereka kuasa untuk mengendalikan perasaan kita? Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki locus of control internal, yaitu kesadaran bahwa kita adalah satu-satunya yang bisa memutuskan bagaimana kita merasa. Ini berarti kita tidak perlu menunggu orang lain untuk mengubah cara mereka berperilaku agar kita merasa lebih baik. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk merespons dengan cara yang lebih tenang dan penuh pengertian. Tanggung jawab atas perasaan kita sepenuhnya ada di tangan kita. Dengan mengambil tanggung jawab atas perasaan kita tidak lagi menjadi korban dari situasi atau perilaku orang lain. Sebaliknya, kita menjadi penguasa atas bagaimana kita merasakan dan merespons situasi tersebut. Ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan latihan dan refleksi yang terus-menerus, kita bisa mencapai kehidupan yang lebih tenang dan lebih terkendali. Menerima ketidaksempurnaan dunia ini tidak sempurna, dan kita sebagai bagian dari dunia ini juga tidak sempurna. Ketika kita merasa marah atau kecewa, itu seringkali terjadi karena harapan kita yang tidak realistis terhadap dunia atau orang lain. Kita berharap bahwa dunia ini akan berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa frustrasi. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dunia. Dunia ini memiliki ritmenya sendiri, dan kita tidak bisa mengubah semuanya. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti pasrah, tetapi lebih pada pengakuan bahwa kita tidak bisa mengubah semua yang terjadi di luar diri kita. Apa yang kita bisa lakukan adalah mengubah cara kita merespons kenyataan tersebut dengan lebih bijaksana. Menghentikan kebiasaan menghakimi. Orang lain seringkali, kita merasa marah atau terganggu oleh perilaku orang lain karena kita menghakimi mereka. Kita beranggapan bahwa mereka seharusnya berperilaku sesuai dengan harapan kita. Namun, kita seringkali tidak tahu apa yang mereka alami atau perjuangkan. Setiap orang membawa beban emosional mereka sendiri, dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh hal-hal yang kita tidak ketahui. Dengan berhenti menghakimi, kita membuka ruang bagi empati dan pemahaman. Kita tidak hanya melihat tindakan orang lain, tetapi juga mencoba untuk memahami alasan di baliknya. Ini mengajarkan kita untuk menerima orang lain sebagaimana adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ketika kita menghentikan kebiasaan menghakimi, kita memberi ruang bagi kedamaian dalam hati kita sendiri dan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Penerimaan ketidaksempurnaan dalam kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang bisa mengontrol segala hal yang terjadi di luar diri kita. Terkadang kita merasa kecewa atau marah karena sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan ini. Kita tidak bisa mengubah dunia, tetapi kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Penerimaan terhadap ketidaksempurnaan hidup adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerima segala hal yang terjadi, kita memberi ruang bagi pertumbuhan dan kebijaksanaan. Ini bukan berarti kita menyerah pada hidup atau berhenti berusaha, tetapi lebih kepada menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Yang kita bisa kendalikan adalah cara kita merespons dunia ini. Temukan kedamaian dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kemarahan sering muncul karena kita merasa bahwa dunia seharusnya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin diperlakukan dengan hormat, kita ingin orang lain memahami kita, dan kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Namun, seberapa sering harapan kita tersebut benar-benar terpenuhi? Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan segala sesuatu yang berada di luar diri kita. Ketika kita mulai memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, kita memberi ruang bagi kedamaian dalam diri kita. Dengan tidak mementingkan diri sendiri, kita belajar untuk lebih sabar,
lebih empatik, dan lebih bijaksana dalam menghadapi orang lain. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Kita mungkin tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dengan mengikuti ajaran stoikisme, kita bisa belajar untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi segala situasi, tidak terpengaruh oleh kemarahan atau frustrasi yang disebabkan oleh orang lain atau keadaan. Proses ini membutuhkan waktu dan latihan, tetapi setiap langkah kecil menuju perubahan adalah kemenangan. Dengan demikian, kita akan menemukan kedamaian yang sejati dalam hidup kita.